Assalamualaikum Sobat Alfa. Kali ini kami sedang berada di salah satu kantor paling penting di Kabupaten Temanggung. Emangnya kantor apaan, Sel? Kir. Nah, kita lagi ada di kantor Bupati Kabupaten Temanggung. Kira-kira siapa ya yang bakal kita ajak ngobrol di episode podcast kali ini? Yuk ikutin kita terus. Guru yang paling berkesan untuk Bapak siapa sih dulu? Mungkin guru SD, SMP, SMA atau sebagainya. Guru waktu salah satu mata kuliah. Ya. Ada salah satu dosen di mata kuliah saya itu dosennya killer banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyik. Saya Axel di sini. Kalian lagi nonton podcast edisi Bisikin. Bincang asik, inspirasi toko. Gimana sih perasaan musik? Grogi, seneng, bahagia karena ya kapan lagi bro kita bisa ngobrol langsung dengan orang number one setemanggung. Ya sih. Siapa ya kira-kira, makanya tonton terus sampai akhir. Nah, di sini kita bahagia banget nih karena bisa ngobrol-ngobrol langsung sama orang nomor 1 di Kabupaten Temanggung. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hari Agung Prabowo MM. Beliau adalah PJ Bupati Kabupaten Temanggung. Sudah ada di hadapan kita. Selamat pagi, Bapak. Pagi bro semua. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat, Semuanya alhamdulillah. adik semua. Ya. Bapak diperkenankan untuk menyapa dulu sobat-sobat Alfa yang sedang menonton karena kita biasanya memanggil Memanggilnya Sobat Alfa. Sobat Alfa. Oh gitu. Sambil memperkenalkan diri loh. Iya ya. Monggo. Yes, sobat Alfa semuanya yang hadir dimanapun berada. Saya PJ Bupati Temanggung, Kabupaten Temanggung. Ya siap nanti teman-teman adik-adik kita untuk bertugas bersama menyampaikan apa yang disampaikan. Silakan mau disampaikan apa tentang suasana Kabupaten Temanggung, baik itu bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ya monggo silakan adik-adik semuanya. Ini Pak, jujur kita grogi loh Pak, karena ini Baru pertama sudah kali, baru Pak. pertama kali Pak. Oh iya, pertama kali tampil atau pertama kali apa? Pertama kali tampil Pak. Oh tampil, ya oke. Ini edisi khusus. Edisi Bisikin Ya, Pak. Bisikin. Oh edisi Tokoh khusus. inspirasi yang sangat Apa? Edisi apa? Bisikin, bincang asik, inspirasi tokoh. Oh bincang asik, Inspirasi tokoh. inspirasi toko. Bagus. Ya. Apa mau ditanyakan? Nah, ini Pak, menurut informasi ini Bapak kan sebelumnya menjadi sekda ya, Ya. sekretaris daerah. Terus sekarang sudah dilantik menjadi PJ Bupati. Awal ceritanya itu gimana sih Pak? Apa ya, awal ceritanya itu kan ya sebenarnya kan Bapak Bupati kemarin tuh masa bakti 2018-2023 kan sudah berakhir di 2023 di tanggal 24 September 2023. Selama 5 tahun periode saya kebetulan di jajaran birokrasi orang nomor 1 di birokrasi selaku sekda membantu beliau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan zaman Pak Muhammad Al-Hadiq sama Pak Bowo. Setelah itu pada akhir-akhir di bulan beliau, akhir kepemimpinan beliau, memang ada aturan regulasi yang menentukan bahwa pemerintah daerah atau DPRD bisa menentukan, bisa mengusulkan 3 nama untuk menjadi pejabat bupati. Jadi untuk menjadi penjabat bupati, oleh karena itu lewat regulasi DPRD, lewat mekanisme DPRD, ditentukanlah 3 nama itu dan diusulkan kepada Mendagri. Lah hasil usulan dari Mendagri setelah digodok oleh tim TPA, tim penilai akhir dari Mendagri, yang terdiri dari Mendagri, terdiri dari kementerian-kementerian yang lain, dari BIN dan sebagainya, digodok betul, akhirnya dimunculkan 1 nama. Nah 1 nama ini kebetulan saya dipercaya oleh Mendagri untuk sementara memimpin Kabupaten Temanggung pada masa
periode transisi ini sampai dengan terpilihnya bupati definitif. Oh, jadi begitu, Bro. Apakah PJ Bupati dan Bupati itu masa jabatannya sama, Pak? Berbeda. Kalau bupati yang definitif dan wakil bupati definitif masa jabatannya 5 tahun. Kalau saya masa transisi ini adalah masa jabatannya itu 1 tahun. Dan bisa diperpanjang kembali sampai dengan bupati dan wakil bupati definitif itu terpilih dan dilantik. Setelah dilantik baru saya menyerahkan tapuk kepemimpinan kepada beliau yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati terpilih tahun di 2025 nanti. Jadi rencananya sesuai regulasi itu di bulan November akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. November 2024. Nah, setelah itu akan dilakukan pelantikan di bulan Januari. Nah, nanti dari Januari itu akan kasrakan seluruh tapuk pimpinan itu kepada bupati dan wakil bupati yang definitif. Gitu. Kan Bapak sebagai PJ Bupati nih, apakah Bapak juga mendapat seperti rumah dinas gitu, Pak? Ya, kalau hak dan kewajibannya, kewenangannya sama dengan bupati yang definitif. Haknya ada, kewajibannya ada, yaitu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan punya hak juga sama, ya semuanya sama seperti bupati definitif. Punya rumah dinas juga. Kalau di Sekda juga kita punya rumah dinas. Di Bupati juga kita punya rumah dinas. Lah, rumah dinas itu digunakan oleh penjabat bupati untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Gimana sih Pak rasanya tinggal di rumah dinas dengan yang luas di kayak gitu? Rasanya apa ya? Rasanya nggak seperti rumah sendiri ya. Rasanya kadang-kadang kalau di rumah sendiri itu yang pertama ya biasa kan rumah sendiri itu kan pagi ya karena rumah sendiri itu sempit, nah gitu kan. Jadi begitu bangun tuh ya kelihatannya cuma tembok saja gitu. Kalau di rumah dinas, baik itu di Sekda maupun di rumah dinas bupati memang sangat luas di sana. Nah, karena apa rumah dinas itu luas? Karena memang di sana bisa menerima tamu, kapanpun tamu itu datang harus kita 24 jam melayani gitu. Apakah dulu saat lanjut pendidikan memang Bapak sudah berencana masuk di bidang ini, Pak, pemerintahan? Waktu saya pendidikan ya keinginan saya cita-citanya sih tidak di pemerintahan. Kalau dulu waktu kecil itu zaman dulu saya itu paling-paling cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, kayak gitu toh kalau kecil toh. Pengen jadi tentara gitu ya, pengen jadi polisi. Paling cita-citanya cuma 4, di luar itu kadang-kadang nggak terpikir oleh kita. Tapi seiring waktu terus berjalan, setelah saya sarjana, kebetulan sarjana saya di sosial politik, ya saya mencoba untuk berkarya di pemerintah gitu, berkarya di pemerintah ya sampai saat ini. Nah Bapak kan dulunya cita-citanya kan nggak langsung jadi PJ Bupati ya Pak, atau Sekda. Ada nggak sih Pak kayak momen yang berkesan banget buat Bapak dulu? Atau momen yang berkesan pada waktu jadi Sekda atau momen yang berkesan kenapa jadi Sekda? Sebelum menjadi waktu masih sekolah. Ya apa ya? Masih sekolah dulu. Waktu sekolah itu ya, saya itu sekolah itu kuliah itu paling nakal. Jangan ditiru ya nanti ya. Saya itu kuliah itu lulus 5 tahun. Memang Bapak itu dulu ya sering berorganisasi. Ya. Sering berorganisasi baik itu di Hima, baik itu di Senat, sering berorganisasi. Terus di organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, sering dulu itu. Sampai sekarang juga saya merangkap beberapa jabatan organisasi di KONI, di kepengurusan cabang olahraga, baik itu di renang maupun di sepeda sport Indonesia. Itu terus di Pramuka kami Bapak juga menjabat selaku ketua kuartil cabang Pramuka di Temanggung. Jadi memang sering berorganisasi sehingga waktu kuliah terteter, nah, hampir 5 tahun lebih, hampir di warning sama dosennya, mau di DO apa tidak gitu kan, nah itu.
Nah, ternyata didorong oleh teman-teman sekuliahan, seangkatan Bapak, sehingga sekarang ya bisa lulus lah sarjananya. Selain kejadian Pak, guru yang paling berkesan untuk Bapak siapa sih dulu? Mungkin guru SD, SMP, SMA atau sebagainya. Apa ya? Yang paling berkesan saya itu guru waktu salah satu mata kuliah. Ya, ada salah satu dosen di mata kuliah saya itu, dosennya killer banget orangnya. Kalau ngasih nilai itu pasti paling ya maksimal D. Kalau enggak E ya D gitu. Nah, waktu berkesan itu saya sempat namanya anak-anak ya kuliah ya. Saya sempat main ke rumahnya pakai sepeda motor sama teman 3 orang. Saya ke sana, kebetulan dosennya ini di sana lagi ya membersihkan rumah gitu ya. Ini inisiatif saya, yuk kita bareng-bareng bersih rumah. 3 orang ini membersihkan rumah semuanya. Begitu ujian, alhamdulillah dapat nilainya C. Wah itu baru sekali itu. Yang lain nggak pernah dapat nilai C itu. Adanya cuma D sama E teman-teman itu. Ini saya dapat nilai C. Ya kebetulan aja. Atau mungkin faktor kebetulan aja. Tapi orangnya dokternya memang killer. Itu aja yang berkesan selama saya menamatkan belajar mulai dari SD sampai dengan sarjana. Gitu. Kalau Bapak nih dulu kan sering berorganisasi ya tadi ya. Hobi Bapak itu apa sih sebenarnya? Hobi saya itu sebenarnya renang. Renang. Wah, hobi saya itu renang. Tapi karena sudah tua ini nggak pernah renang. Nggak pernah. Kalau hobi saya memang mulai dulu memang renang. Sama kayak kamu ya? Iya. Renang. Oh, kamu suka renang juga? Iya. Oh, renangnya di mana? Dulu saya pernah ikut klub di Pikatan. Oh, ikut klubnya siapa? Mas Bangun dulu. Oh, Mas Bangun, Pak Bangun. Ya. Bagus. Lingkungan pertemanan seperti apa sih Pak yang Bapak miliki waktu dulu sekolah kan? Tadi sudah diceritakan kalau itu naik motoran bertiga ya Pak sambil bantuin bersih-bersih gurunya. Selain itu Bapak mungkin ada lagi circle pertemanan? Saya ini orangnya lebih cenderung introvert ya. Introvert. Introvert itu berarti berteman kadang-kadang pada orang-orang tertentu saja, gitu ya. Berteman pada orang yang saya percayai bahwa orang itu bisa menyimpan rahasia. Nah, orangnya begitu saya. Jadi tidak berteman sama orang banyak is oke nggak masalah, tapi kadang-kadang pada hal-hal tertentu kita introvert gitu kan. Menarik diri untuk berteman pada orang-orang tertentu saja. Seperti di filter gitu Pak? Ya, seperti di filter gitu. Saya di kuliah itu hanya saya berteman itu hanya 4 orang. Ya, waktu kuliah. Satu sekarang menjadi dosen di Universitas Pajajaran waktu saya kuliah. Satu lagi jadi camat di Subang. Ya, satu lagi sudah meninggal dan saya. Nah, itu dulu mulai kuliah semester pertama sampai terakhir ya itu aja. Berempat itu Pak? Berempat aja, tapi yang lain sih ya biasa ngobrol. Tapi hal-hal tertentu saya memang berteman pada 4 orang itu. Hal-hal tertentu ya, yang paling dekat gitu, paling dekat. Gitu. Selama menjalani PJ Bupati ini Pak, ada pernah meraih penghargaan belum Pak? Oh iya, kalau penghargaan kemarin di 2023 memang banyak hal yang kita. Pertama adalah kita juara 3 SDGs tentang lingkungan hidup, tentang lingkungan, seluruh lingkungan, tentang keberadaan lingkungan, tentang keberadaan sumber daya air gitu ya, SDGs. Yang kedua kita mendapatkan inovasi government award ya, IGA namanya. Ya, penghargaan terbaik IGA se-Indonesia. Itu hanya beberapa kabupaten kota saja. Jadi penghargaan bagaimana kabupaten kota seluruhnya punya inovasi. Jadi seluruh kepala UPD punya inovasi, seluruh tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat punya inovasi. Ini kita mendapatkan penghargaan. Banyak penghargaan juga sebenarnya di Temanggung itu. Ini beberapa di antaranya itu yang saya sampaikan adik-adik semuanya. Karena apapun Temanggung itu kotanya kecil, tapi ini mercusuarnya Jawa Tengah. Karena apa? Karena banyak penghargaan yang diterima. Nah, banyak penghargaan diterima. Sejak zaman dulu, zaman bupatinya Pak Hasim, sampai saat ini banyak penghargaan yang kita terima. Karena ya
orang Temanggung, anak-anak Temanggung itu sebenarnya cerdas-cerdas semuanya. Ya, cerdas-cerdas semuanya. Sehingga banyak menoreh penghargaan di Kabupaten Temanggung. Baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, itu. Kalau boleh tahu apa aja Pak inovasinya Pak? Inovasinya banyak. Kita ada 289 inovasi. Banyak inovasinya dari mulai organisasi perangkat daerah, setiap perangkat daerah, setiap OPD, setiap dinas, badan itu harus memiliki satu inovasi. Harus minimal itu satu inovasi. Belum nanti di beberapa organisasi, belum nanti di toko-toko, belum nanti di masyarakat atau perorangan, itu banyak inovasi-inovasi. Luar biasa inovasi kita itu banyak sekali. Inovasinya juga kayak ngembangin potensi-potensi di Temanggung. Iya, potensi di Temanggung, baik itu sumber daya alamnya, baik itu pelayannya kepada masyarakat. Satu contoh inovasi di pemerintah Kabupaten Temanggung. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, ya toh? Ya. Yang murah, ya, yang tidak bertele-tele, yang transparan, yang akuntabel. Lah itu. Ini inovasinya dilakukan agar supaya kita dari aparat pemerintah daerah itu memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, supaya masyarakat juga berhak dilayani dan mereka merasa senang atas layanan kita. Gitu. Kalau untuk ini Pak, motivasi yang membuat Bapak bisa menjadi semangat terus gitu. Ya, motivasi saya itu ya semangat itu sebagai birokrasi, bagaimana seorang birokrasi itu bisa melaksanakan kewajibannya selaku birokrasi dan punya semangat yang tinggi. Nah, punya semangat tinggi karena kita itu birokrasi sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayanan masyarakat, ya. Ini harus diberikan motivasi betul agar supaya mereka benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ke depan bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Ya, intinya kan sebenarnya kan bagaimana birokrasi itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan layanan yang diberikan itu masyarakat bisa senang dan sejahtera. Itu intinya di situ aja. Kalau itu senang dan sejahtera, kita merasa puas. Ya, birokrasi semuanya. Itu sebenarnya intinya di situ. Kalau boleh tahu Pak, Bapak punya tokoh favorit gak sih kalau yang menjadi inspirasi gitu, tokoh? Apa ya? Saya itu tokoh favoritnya itu ya, saya itu sebenarnya tidak memiliki tokoh favorit. Ya. Bagi saya adalah bagaimana melaksanakan pekerjaan itu bisa mengenakan orang lain, bisa menyenangkan orang lain. Bagi saya begitu. Kalau tokoh favoritnya saya pikir pasti karakter mereka berbeda-beda. Karakter saya selaku PJ Bupati itu berbeda juga. Sehingga yang intinya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, bagaimana kita bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, itu aja sebenarnya. Nah, kalau tokoh favorit nggak ada, siapa ya? Aku juga bingung gitu loh. Hanya tokoh-tokoh itu punya karakter sendiri-sendiri. Bapak Presiden sekarang saya juga favorit karena beliau punya karakter tersendiri. Ya itu yang kita ambil, hal-hal yang positif yang kita ambil untuk kita bisa implementasikan di lapangan. Pak, dari kemarin kan saya lihat dari sosial medianya Bapak nih yang di Instagram. Itu banyak kunjungan-kunjungan itu, apakah termasuk dari salah satu tugas Bapak? Ya, kunjungan-kunjungan itu salah satu tugas Bapak, yaitu ya tadi itu, bagaimana kita bisa langsung ke masyarakat, cek betul kondisi lapangan, apalagi saat ini kondisi dunia tidak menentu. Kondisi dunia tidak menentu, terjadi beberapa perang dunia, perang di negara-negara lain seperti Soviet, Rusia dengan Ukraina, terus Palestina dengan Israel, ini kan mempengaruhi guncangan dunia. Nah, oleh karena itu, karena stabilitas dunia tidak menentu inilah pasti akan mempengaruhi banyak faktor, termasuk juga terkait dengan masalah inflasi daerah, inflasi nasional. Nah, salah satunya bagaimana kita bisa melakukan stabilisasi inflasi di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu saya melakukan kunjungan itu ke pasar-pasar, ke kecamatan-kecamatan, ke desa, dalam rangka melihat seberapa jauh tingkat inflasi di kita ini
dan bagaimana bisa menekan inflasi agar masyarakat itu daya beli masyarakat itu bisa terjangkau. Itu aja sebenarnya. Yang dirasakan salah satu Bapak aja. ketika bertemu masyarakat itu bagaimana Pak? Kan Bapak sering kunjungan nih Pak. Tadi Mas Axel bertanyakan Bapak berarti sering kunjungan nih. Rasanya bertemu masyarakat ini Wah, gimana senang. Pak? Senang sekali karena apa? Masyarakat pasti akan menyampaikan beberapa hal tentang kondisi wilayahnya masing-masing, kondisi daerah masing-masing, kondisi desanya masing-masing. Pasti ini menjadikan inspirasi bagi saya untuk bagaimana memanage ke depan lebih baik lagi. Itu pasti, karena tanpa info dari masyarakat atau rakyat, pasti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ada info dari masyarakat yang masuk ke Bapak, sehingga nanti ke depan bagaimana bisa memanage ini dengan baik, dalam rangka bagaimana memberdayakan masyarakat, dalam rangka bagaimana mesejahterakan masyarakat lebih baik. Ya. Ini Bapak kan menjadi PJ Bupati kan sama setahun ya. Ada nggak sih kayak mungkin rencana infrastruktur baru di Temanggung gitu, seperti layanan masyarakat? Ya, di tahun 2023 ini kita sudah membangun beberapa infrastruktur, terutama Puskesmas. Ya. Layanan yang paling dasar kita adalah 3 sebenarnya. Satu adalah Puskesmas, itu layanan infrastrukturnya, yaitu kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan, ya, itu adalah membangun sekolah-sekolah. Yang ketiga adalah infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur kesehatan itu layanan dasarnya adalah membangun puskesmas-puskesmas. Yang tadi puskesmas tidak layak menjadi layak gitu kan. Kemarin saya sudah meresmikan Puskesmas Tretep, hari ini saya akan resmikan Puskesmas Kaloran. Ya, dalam rangka memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Yang kedua, di bidang pendidikan. Kita setiap tahun selalu membangun merehabilitasi itu beberapa sarana prasarana pendidikan. Ya, itu kita rehab betul. Banyak yang kita rehab di pendidikan. Termasuk bagaimana membangun sumber daya manusianya, SDM-nya untuk bisa go teknologi. Ya, go teknologi itu berarti harus ada IT yang masuk di dunia pendidikan, ya. Seperti sarana prasarana komputer, ya, teknologi terkait dengan komputerisasi dan sebagainya itu kita lakukan di dunia pendidikan. Di infrastruktur juga begitu. Ya, kita bangun sarana prasarana jalan yang lebih baik agar supaya sarana prasarana jalan yang sudah baik ini untuk transportasi masyarakat yang memang dari desa ke kota supaya lebih lancar, lebih bagus gitu ya. Bagi petani-petani yang akan membawa hasil buminya ke kota itu lebih mudah mereka kalau infrastrukturnya itu baik. Menurut Bapak, potensi Temanggung di bidang SDA itu ada apa saja sih Pak? Potensi SDA Potensi sumber daya alam di Temanggung itu sebenarnya banyak ya. Pertama adalah tentang pariwisata. Ya, pariwisata. Pariwisata di Temanggung itu sekarang lagi digalakkan kita. Karena apa? Kita itu penyangga Borobudur. Ya. Kita itu penyangga Borobudur, sayapnya Borobudur, dan penyangga kedua adalah Dieng. Ya. Nah, ke depan bagaimana baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik itu berkunjung ke Temanggung tidak perlu ke Dieng. Ya. Nah, jadi saya ingin ke depan itu paling tidak 2-day tourism di Temanggung. Ya. Dia menginap di Temanggung, berwisata di Temanggung, mendapatkan devisa, memberikan devisa terbaik di Temanggung. Setelah itu kembali lagi, jangan sampai mereka akan Dieng. Nah, ini langkah sebenarnya bagaimana ke depan pariwisata itu harus kita galakkan betul. Memang ada beberapa pariwisata di kita seperti di Posong, di Bansari, beberapa titik-titik pariwisata. Termasuk pariwisata lokal yang ada di desa-desa. Yaitu nanti akan kita lakukan connecting. Wisata desa akan kita lakukan connecting dengan pariwisata yang sudah go ini. Nah, kita lakukan connecting sehingga seluruh wisatawan ini baik domestik maupun mancanegara ini hanya bisa berwisata di Temanggung. Setelah dari Borobudur. Nah, jangan sampai dari Borobudur dia transit ke Temanggung tujuannya kan Dieng. Nah, ini kan susah.
Kita Ya. cuma jadi bahan transit. doang. Iya, kita hanya sebagai bahan transitan saja, memberikan devisa kecil banget, setelah itu kan Dieng. Nah, jangan kalau bisa Borobudur ke Temanggung, balik lagi ke Borobudur atau kemana gitu. Ada nggak sih Pak untuk kedepannya harapan untuk pemuda-pemuda di Temanggung khususnya remaja? Ya, harapan saya untuk pemuda di Kabupaten Temanggung ya, untuk anak-anak juga semuanya harapan saya satu, belajar yang rajin, Ya. berkarya yang rajin ya. Belajar itu tidak hanya sekedar belajar, tapi bagaimana pada masa-masa pertumbuhan seperti adik-adik semuanya ini bisa berkarya, Ya. bisa punya inovasi, punya potensi diri untuk mengembangkan potensi nanti ke depan lebih baik lagi. Nah, itu tidak hanya sekedarannya pada rutinitas belajar saja, tapi bagaimana bisa mengembangkan potensinya sejak dini ini untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi dengan cara apa? Seperti ini. Melakukan ini kan berarti mengembangkan potensi nih. Berkarya mengembangkan potensi, tidak hanya sekedar belajar, tapi bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada dirinya itu bisa berkembang lebih baik. Sehingga nanti pada usia-usia produktif adik-adik semuanya bekerja ini, adik-adik punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Nah, jadi bekerja itu bagaimana menimba pengalaman sejak dini. Ya. Kalau hanya belajar saja, tapi pada waktu bekerja itu tidak 100% pada waktu belajar itu bisa diterapkan. Kecuali memang pada bidang-bidang tertentu seperti kedokteran pasti ya wajib ya karena memang harus belajar dan itu biasanya terterap. Itu terapan lah gitu ya. Tapi kalau sosial tidak bisa. Kayak Bapak ini sosial pada waktu belajar, waktu kuliah itu tidak bisa diterapkan pada waktu bekerja. Karena jauh sekali. Jauh sekali. Oleh karena itu, sisi lain memang penting bagi adik-adik untuk bisa mengembangkan dirinya pada waktu masa belajar ini. Nah, gitu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu sama kita karena kan nggak semua orang nih bisa ngobrol. Iya sama Pak, Bapak. beruntung banget kita Pak. Ya, jadi terima kasih sekali Bapak sekali lagi. Sangat inspiratif bukan? Nantikan episode-episode lainnya tentunya dengan tokoh inspiratif lainnya di channel YouTube SMP Al-Kausar Temanggung. Dan jangan lupa follow IG @alpha_spasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.